قال وبسندنا المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبركة علومه بكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. وأما الأهل والعيال، ونعني بالأهل ها هنا الزوجة والزوجات، وبالعيال كل من يكون في نفقة الإنسان وتحت نظره وكفالته، فيجب عليه القيام بنفقتهم وكسوتهم ورعاية حقوقهم وإرشادهم إلى وظائف دينهم وما فيه سلامتهم ونجاة في الدار الآخرة. وعليه أيضا أن يلزمهم القيام بما يجب عليهم من أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد قال الله تعالى في حق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقد أكثر عليه الصلاة والسلام من الوصية بالنساء وحث على الرفق بهن وحسن المعاشرة لهن. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم لنسائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي للإنسان أن يكون حسن المعاشرة مع نسائه، لطيف الأخلاق، شفيقا رفيقا، صبورا على جفائهن وسوء أخلاقهن، ويكون كثير المصافحة لهن بما يجب له من الحقوق عليهن. وأما ما يجب عليهن من حقوق الله فيكلفهن بالقيام به، ولا تجوز المسامحة والمساهلة في ذلك. والله تعالى أعلم وعلمه أتم، لا علم إلا ما علم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah yang telah menjadikan kita senantiasa istiqomah ya dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala Rasulnya, di antaranya yaitu salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala, amin. Juga kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm ya, talabul ilm berbeda dengan zikir-zikir biasa. Ini lebih baik dari semuanya jamaah sekalian, karena sebabnya kita perlu mengetahui yang halal dan haram ya, sehingga ya untuk hadir ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu pahalanya besar, dia luar biasa, dan godaannya juga berat ya, nggak mudah. Sampai datang kemari ini luar biasa. Ini satu hal yang fadilah, keutamaan dari Allah yang begitu besar ya. Hudur majlis ilm afdal min salat alfi raka'ah. Hadir ke majlis ilmu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Adakah dari kita yang sanggup salat sunnah 1000 rakaat? Maka hadir ke majlis ilm ini lebih utama dari salat sunnah 1000 rakaat sekalipun. Subhanallah. Itu juga disampaikan oleh ayahandanya Habib Ali Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, di dalam kitabnya Fathul Ilah bima yajib 'alal 'abdil maulah. Beliau menyebut hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan yang demikian itu tadi, yaitu hadir ke majelis ilmu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Taib jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita melanjutkan kaji kita pada pertemuan lalu. Kalau pertemuan lalu kita sempat sampaikan yaitu berkenaan berbuat baik kepada atau bersilaturahim secara umum jamaah sekalian, menghubungkan kekeluargaan. Nah saat ini itu dipersempit ya, yaitu ada di sana terdapat hak-hak keluarga. Bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim terhadap untuk melaksanakan hak keluarga tersebut. Perhatikan, berkata Imam Al-Haddad semoga Allah rahmati beliau, Allah memberikan manfaat kepada kita dan ilmunya, amin. Wa ammal ahal wal iyal wa nahni bil ahl hahuna. Adapun keluarga, yang kami maksud keluarga di sini kata beliau az-zaujah waz zaujat, yaitu istri dan para istri ya. Wa bil iyal, dan keluarga yang dimaksud keluarga berikutnya selain zaujah zaujat ya, yaitu kullu man yakun fi nafaqatil insan, setiap yang menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada manusia tahta nadarihi, dan di bawah penglihatan pandangannya
dan di bawah tanggung jawabnya, wa kafalatihi, dan tanggungannya. Setiap yang menjadi tanggungannya di dalam perhatiannya, maka itu dikatakan keluarga gitu. Ya, anak maksudnya, ya, mau anak kandung atau anak angkat sekalipun, ya. Tadi sebetulnya termasuk pembantu juga harus di ini, meskipun pembantu bukan bagian dari keluarga, ya. Perihal apa diantaranya selain memberikan makan dan sebagainya untuk pembantu, perhatikan mereka, suruh mereka untuk sholat tepat pada waktunya. Pembantunya 1, 2, apalagi banyak, ya. Wa fayajibu alaihi al-qiyam bi nafaqatihim kaswatihim, maka wajib baginya untuk melaksanakan, yaitu menafkahi mereka, ya, menafkahi mereka, wa kiswatihim, dan memberikan pakaian kepada mereka. Nah, jadi menafkahi mereka itu baik terhadap istri maupun terhadap anak-anak yang menjadi tanggungannya, dan memberikan pakaian kepada mereka. Wa ri'ayat huquqihim, dan memelihara, menjaga hak mereka. Wa irsyadihim ila wadhaif dinihim, dan menunjuki mereka, membimbing mereka pada perihal agama mereka. Wa ma fihi salamatuhum wa najatuhum fi daril akhirah, dan yang menjadikan selamat mereka, ya, dalam kehidupan negeri akhirat. Termasuk itu perihal apa, ubudiyahnya, sholatnya, dan lain-lainnya. Kalau mereka enggak sholat, maka ini menjadi bahaya buat mereka, ya. Jadi orang tua bukan cuma memberikan makan, minum, ya, atau memberikan pakaian semata kepada anak istri, tapi juga mendidik mereka agamanya. Nah, ya, termasuk apa hal-hal yang berkenaan dengan yang bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka dari jilatan api neraka, selamat mereka untuk di akhiratnya nanti, gitu. Artinya hal-hal yang berkenaan dengan sholat itu perlu diingatkan, ya. Sejak kecil, sejak usia 7 tahun, perintah anak-anak itu untuk sholat, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum abna 10, suruh mereka sholat sedangkan usia mereka 7 tahun, dan pukul mereka sedangkan usia mereka 10 tahun. Pukul bukan seperti pukul gebukin maling, ya, pukul mendidik, ya. Bagaimana caranya supaya ini anak terbiasa untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun nanti kalau sudah baligh, sudah dewasa, nah itu selama mereka masih tinggal di dalam rumah juga, ya, menyuruh mereka untuk sholat, ya. Kalau tidak, itu menjadi sial tuh rumah, karena ada yang mengabaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib jamaah sekalian dimuliakan Allah. Wa alaihi aidan, na'am, ayulzimahumul qiyam bima yajib alaihi min awamir wa ijtimad nawahi. Waqad qala Allah taala fi haqqin nisa, dan begitu juga kata beliau, ya, memerintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas mereka dari perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini secara umum, perintah-perintah Allah yang lainnya selain sholat, puasa, dan lain-lain, ya. Begitu juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya mereka meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala fi haqqin nisa, Allah taala berfirman di dalam hak para wanita, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ya. Dan hak, kita wajib memberikan hak mereka sebagaimana mereka wajib, ya, melaksanakan dengan baik. Jadi haknya diberikan, kewajibannya juga harus dilaksanakan, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu dengan baik. Bergaul maksudnya pergaul dalam arti yang luas, jamaah sekalian, bukan cuma setubuhi para istri, tapi yakni bergaul dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, fa in ata'nakum fala tabu alaihi sabila, maka jika mereka itu taat kepada kalian, maka kalian tidak boleh mencari jalan yang lain.
Kalau udah ini para wanita, para istri itu taat, ya jangan cari-cari jalan yang lain untuk cari-cari kesalahannya. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khaira." Ya. Itu berikan nasihat kepada para wanita itu dengan baik. Waqad athara alaihi wasallam min al-wasiyah bin nisa wa hatha ala rifqi bihinna wa husnil mu'asyarah lahunna. Sungguh telah banyak Nabi SAW memberikan wasiat kepada para wanita, ya, wa hatha ala rifqi bihinna, dan Nabi mengimbau, menganjurkan untuk berlemah lembut terhadap mereka. Ingat, berlemah lembut terhadap mereka, itu para wanita. Kenapa? Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk kan bengkok, ya. Tulang rusuk itu, para wanita itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarkan bengkok. Jadi gimana? Jangan dibiarin, ya. Dikerasin patah, ya. Dibiarin bengkok. Tetap harus diingatkan dengan lemah lembut, ya. Nggak bisa dengan kekerasan. Wa husnil mu'asyarah lahunna, dan bergaul yang baik terhadap mereka, ya. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istri, ya. Para istri. Jadi yang paling baik, kata Nabi, di antara kalian yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Ya Rabb, ya. Memang nggak mudah jamaah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu paling harmonisnya suami terhadap istri itu Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad tegas, ya, wibawa, ya. Nabi apalagi kalau pidato, ala sautuh, suaranya keras, tinggi suara Nabi Muhammad, ya. Wa ahmarra wajhuh, karena Nabi putih, kemerah-merahan wajahnya ketika berpidato. Dan katanya ka'annahu mundiru jaish, seolah-olah Nabi itu komandan perang, ya. Kalau lagi pidato keras, tegas, Nabi luar biasa. Kita dengar pidatonya Habib Rizik Syihab, menggebu-gebu kerasnya. Nabi Muhammad lebih dari itu jamaah sekalian. Ya, ka'annahu mundiru jaishin. Nabi wibawa luar biasa. Nabi yang paling lemah lembutnya Nabi Muhammad, tapi waktunya keras-keras Nabi Muhammad, tegas. Tapi terhadap istrinya lemah lembut jamaah sekalian. Bahkan Nabi pernah mengajak Siti Aisyah untuk untuk lomba lari di rumahnya. Lomba lari jamaah. Ya, Nabi pernah mengajak Siti Aisyah untuk lomba lari. Ada gak dari kita yang mengajak istri untuk lomba lari? Nggak ada. Sejak pertama nikah sampai sekarang, ya. Bahkan sampai meninggalnya lagi kali, jarang. Yuk kita lomba lari. Ini kira-kira nih perempuan nih, kan Siti Aisyah waktu itu masih kecil memang. Nabi mengimbangi itu, ya, supaya Siti Aisyah merasa terhibur. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga ketika menyebut istrinya itu dengan panggilan, sebutan yang baik, yang senang si istri ketika mendengar panggilan tersebut. Ya, ya Humaira, wahai yang merah putih merah-merahan, gitu. Ya, emang sih kalau kita nih pada saat-saat awal-awal pengantenan aja tuh biasanya, ya, sayang, yang sini sayang, belahan jiwaku, ya begitu ya. Tapi udah sebulan, 2 bulan, setahun, apalagi udah 2-3 tahun, 10 tahun, udah berubah tuh. Iya. Kalau ada gemuk, gembrot, kemari. Iya. Panggilannya yang bikin istri kurang nyaman jamaah sekalian. Ya rasanya sakit hati tuh istri, cuma nggak ngomong aja. Dia mau marah bagaimana? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya beda. Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, sampai meninggalnya. Ya, Nabi begitu lemah lembut terhadap para istrinya. Kalau mau tahu lebih jauh, silakan baca itu sejarah Nabi Muhammad bagaimana terhadap istrinya. Maka Nabi katakan begini jamaah, waqala Nabi SAW, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan saya yang paling baik terhadap keluarga saya. Saya yang paling baik kata Nabi itu, coba, wa ana khairukum li ahli, saya yang paling baik terhadap keluarga saya. Ya Rabb,
Iya. Ya, makanya teladan Nabi ini luar biasa. Teladan kita, mengapa mencari teladan yang lain? Ini ada Muhammad SAW. Bagaimana beliau terhadap istrinya? Ya, ya. Jamaah, Nabi satu ketika ini ya, Nabi kan juga manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, kata beliau, ada yang dapat saya makan gak nih hari? Ya, Nabi minta pada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Gitu ya. Nggak marah-marah tuh kalau suami-suami yang ada, kenapa nggak ada marah-marah gitu ya, kenapa nggak ada, ini kok waktunya ini sarapan harus ada ini gitu ya. Nabi SAW enggak, oh kalau begitu saya puasa, kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Terus kalau istri yang lain juga enak aja puasa, situ bisa puasa, anak istri yang lain kami bagaimana gitu. Kalau istri-istri yang lain nih, kalau Siti Aisyah enggak, ketika ada yang dapat saya makan, nggak ada ya Rasulullah. Ya, kalau gitu saya puasa. Itu suami istri subhanallah harmonis luar biasa. Terimain tuh apa adanya pemberian Allah. Nabi Muhammad ditawarkan gunung jadi emas, Nabi gak nolak itu. Tapi ketika sarapan nggak ada, Nabi kalau gitu saya puasa dah. Kan boleh kalau puasa sunnah, niatnya pada saat itu boleh sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, sebelum waktu duhur. Boleh niat saat itu juga puasa. Shallu ala Nabi. Itu jamaah sekalian, apalagi sekarang bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya, seyogianya bagi kita untuk mengingat kembali itu kebaikan-kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yanbaghi lil insan ayakuna hasanul muasyarah ma'a nisa'ih, maka seyogianya bagi manusia untuk berbuat baik kepada keluarga bersama para istrinya. Latiful akhlak yang lembut, syafiqan rafiqa, penuh dengan kasih sayang, ya. Saburan ala jafaihinna, sabar atas kerasnya para istri, wasu akhlaqihinna, dan buruk akhlak mereka. Tuh Imam Al-Haddad ngomong gitu. Saburan ala jafaihinna, bersabar atas kerasnya para istri. Ada kalanya itu istri keras wataknya, tabiatnya. Iya. Kalau kurang-kurang sabar, aduh marah-marah terus bercerai dah. Iya. Katanya ya ngapain pusing begini nih, udah lepas, bercerai dah. Iya, Imam Haddad sudah sabar nih, bersabar atas kerasnya para istri, wasu akhlaqihinna, dan buruknya akhlak mereka. Istri yang bersabar, suami bersabar atas keburukan akhlak istri, maka si suami mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Allah, begitu juga sebaliknya, seorang istri yang bersabar atas buruknya akhlak istri, dia mendapatkan pahala Siti Asiyah imra'ah Fir'aun, karena kedua-duanya itu manusia sabar, itu luar biasa. Seorang suami yang sabar atas buruk akhlaknya istri, dia mendapatkan pahala Nabiullah Ayyub. Seorang istri yang sabar atas buruk akhlaknya suami, dia mendapatkan pahala Siti Asiyah imra'ah Fir'aun, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Wa yakun katsiral musafahah lahunna bima yajib lahu minal huquq alaihin, dan harus banyak-banyak memaafkan, toleransi ya, toleran terhadap mereka para istri atas kewajiban, ya, atas kewajibannya dari hendaklah banyak-banyak bertoleransi terhadap mereka nih para suami, ya. Atas kewajiban dari hak-hak yang atas kewajiban seorang istri terhadap mereka, begitu juga sebaliknya hak istri yang harus diperoleh dari suami gitu. Wa amma ma yajib alaihinna min huquqillah, adapun yang wajib atas mereka para istri daripada hak-hak Allah, fayukallifahunna bil qiyam bihi, maka wajib dipaksakan untuk dilaksanakan yang demikian itu, harus ya dibebani kepada mereka itu para wanita. Adapun hak-hak kewajiban Allah, kewajiban atas mereka daripada hak-hak Allah Ta'ala yang harus dilaksanakan, seperti apa? Sholat umpamanya, itu nggak ada toleransi. Enggak, nanti aja, ini nggak bisa, harus marahin tuh istri yang begitu, yang nggak sholat umpamanya, ya. Suami harus menyuruh kepada para istri untuk itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, suruh keluargamu sholat,
keluarga yang dimaksud anak istri. Wastabir 'alaiha, dan bersabar, ekstra sabar atas yang demikian itu. Gitu jamaah sekalian, wala tajuzul musahalah fi dzalik, enggak boleh ya bertoleransi dan menganggap sepele atas yang demikian itu. Enggak boleh toleransi atas yang demikian. Ya, kalau udah bicara hak Allah itu yang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si istri, enggak ada toleransi atas mereka gitu jamaah. Paham ya? Bisa dipahami itu ya. Tapi kalau masih hak kita, kalau masih bisa di ini ya kita maafin deh. Jangan gara-gara begitu nih si istri yang neraka nanti mah ya. Karena sebab apa? Durhaka terhadap suami. Berat. Ya. Hak suami itu besar terhadap istri. Ya, hak suami besar. Jadi harus dipelajari hak dan kewajiban suami, begitu juga sebaliknya hak kewajiban istri. Biasanya di buku nikah ada tuh. Ya. Kalau nggak mau baca buku-buku fikih ya, atau buku karya Imam Ghazali berkenaan dengan pernikahan, itu ada hak kewajiban suami istri. Paling tidak di buku nikah itu ada itu ya, dibaca itu sekilas berkenaan dengan itu ya, supaya kita mengingat kembali itu ya. Wa kadzalik la yanbaghi lahu an yumallika al-mar'ah amrahu wa yuwalliyahu nafsahu wa ma lahu kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya al-mughfilin. Begitu juga tidak layak untuk menyerahkan seorang perempuan urusan dalam hal rumah tangga ya. Diserahin semuanya pada istri, nggak boleh. Istri mimpin, nggak boleh itu. Hati-hati ya. Wa yuwalliyahu nafsahu wa malahu, dia si istri mengendalikan diri suami dan hartanya. Ya Rob, sekarang ada kan begitu? Diatur sama suaminya, sama istrinya. Suami diatur sama suami diatur, dikendalikan oleh istri, dan hartanya, harta suami. Sini, gajian, mari. Hati-hati tuh. Iya, nggak perlu tahu istri gaji kita berapa, nggak perlu. Apalagi diserahin. Ente perhatiin nih Imam Al-Haddad. Wa yuwalliyahu nafsahu wa malahu kama yaf'alu ba'dul aghbiya al-mughfilin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, al-mughfilin, yang lalai. Jangan ya, jangan diserahin kepada ini, habis dah taunya shopping terus. Iya, ente diatur. Iya, mau ngerokok aja susah kali. Ngerokok sih makruh dah itu mah. Iya, ngerokok gajian cuma diserahin istri. Iya, mana gajian sini? Nah, ntar mau ngerokok, minta duit buat rokok. Ya Allah, kayak kembali ke anak kecil lagi. Begitu ada yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, itu baru rokok, belum yang lain-lain tuh. Kalau rokok mah makruh dah, dilarang sama istri, kan istri sayang, takut suaminya sakit, nggak dikasih rokok. Mending kalau yang lain-lain, pengen beli buku, nih kitab bisa ngikutin Habib nanti ininya supaya ini, nggak bisa, duitnya buat yang lain, udah diatur sama istri. Naudzubillah. Iya, udah dibeliin apa? Dibeliin peralatan dapur. Nanti mau ngomong apa kalau udah begitu? Nggak bisa ngomong apa. Iya, terus istri lain lagi pikirannya, mebel nih jelek, diperbaiki. Urusan perempuan syahwatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan nafsunya 9 kali dari orang laki, akalnya 1. Laki 9 akalnya, nafsunya 1. Perempuan 9 nafsunya, akalnya 1. Kata orang perempuan tuh, makanya main akal-akalan nih orang laki, katanya gitu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah sekalian makan Allah. Jadi jangan menyerahkan urusan rumah tangga kepada para istri. Ini kata Imam Al-Haddad, wa dzalik minal umuril mustaqbah syar'an wa aqla. Ini termasuk perkara yang buruk menurut syariat dan akal. Kita perhatikan, camkan ini, pikirin, catat. Bawa kertas ya, pulpen, catat. Atau catat di sini nih. Ya, di dada. Ya. Fa innal mar'a hukman mamluk wa tabi'. Sesungguhnya perempuan itu hukumnya ya seperti hukum budak dan pengikut. Dan
faman ja'alal mamluk malikan wa tabi' matbu'an fa huwa ma'kus wa mankus, katanya. Barang siapa yang menjadikan budak jadi raja, pimpinan, ya, dan pengikut jadi yang diikuti, ya ini terbalik dah, kata Imam Al-Haddad, hancur dah, terbalik. Itu bagaimana istri dijadiin pimpinan? Habis dah, suami takutnya luar biasa kayak ayam sayur. Iya, sama istri. Iya, waduh, paling ini dah, sama istri udah luar biasa dah. Ya, begitu bercerai, aku bebas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak bisa kendalikan itu. Kenapa? Diatur segala-galanya oleh istri. Ya Rob, nggak tahu tuh kenapa tuh begitu tuh. Ya, salah siapa tuh? Ya, salah kita nggak, karena nggak belajar apa agama. Ini setelah kita pelajarin begini udah robah. Yang biasa suka ngasih itu sepenuhnya kepada istri tuh gajian tuh salah. Banyak yang begitu. Iya, istrinya yang ngatur. Ya Rob, pantesan gak punya rumah. Udah menikah 20-30 tahun gak punya rumah. Kenapa? Ya istrinya yang ngatur tuh uangnya. Habis dia buat shopping, buat ini, buat itu, buat beli yang gak perlu. Ya. Waqad qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, la yuflihu qawm wallau amrahum imra'ah. Al-hadits. Enggak beruntung, tidak beruntung satu kaum yang urusan mereka dikendalikan oleh seorang perempuan. Orang perempuan tidak boleh jadi pemimpin, ya. Jadi pemimpin rumah tangga, apalagi negara. Wah, salah kaprah ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata Habib Hussein, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yuflih qawm. Ada dalam hadis lan yuflih qawm. Fi riwayah lan yuflih qawm. Enggak akan beruntung, tidak akan beruntung satu kaum yang urusan mereka dikendalikan oleh perempuan. Perempuan jadi pimpinannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-hadits wa qala Hasan al-Basri rahimahullah, ma asbaha rajul yuti' imra'atu fi ma tahwa illa akabbahu Allah fin nar. Ya, kata Imam Hasan Basri, semoga Allah rahmati beliau, ya, maka tidaklah berpagi-pagi seorang laki-laki taat terhadap istrinya. Ya. Taat terhadap istrinya, menuruti kemauan istrinya semata, ya, nurutin nafsu, hawa nafsunya si istri, melainkan Allah Ta'ala terbalikkan besok di neraka. Dijungkir balikin di neraka. Nauzubillah. Para suami, ya, bukan habis ini galak-galakan sama istri, bukan. Iya, mah justru disuruh apa nih? Kata ini Imam Al-Haddad harus berlemah lembut terhadap istri seperti halnya Nabi Muhammad terhadap para istrinya. Iya. Ya. Nabi itu paling lembutnya orang terhadap istri. Itu paling harmonis dalam keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang seperti Nabi Muhammad. Nggak pernah mencela istri, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah menyakiti hati istri. Iya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.